Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4476 sampai bab 4478. Omong kosong, kalian berdua kan yang tidur bersama. Ju Qingxiu berkata dengan kesal. Nona Ju, saya tidak tidur dengan laki-laki, kata Chen Ping dengan tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Ju Qingxiu merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia menatap Chen Ping dengan penuh rasa malu, lalu menatap Fan Xianbo dan berkata, jangan gunakan pikiran kotormu untuk melihat orang lain. Kita berdua bersih dan putih. Begitu kata bersih dan putih keluar, Ju Qingxiu sedikit tersipu. Bagaimanapun juga, bersih dan putih ini sepertinya salah. Chen Ping telah melihat tubuh telanjangnya. Apakah ini masih bisa dianggap bersih dan putih? Hehe, lihatlah dirimu berlatih dengan serba merah. Kamu mengatakan ini siapa yang percaya? Di sekte 10.000 pedang, kamu berpura-pura menjadi wanita suci. Tetapi siapa tahu itu adalah wanita jalang. Fan Xianbo mengejek Ju Qingxiu. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kakak perempuan akan menjadi orang seperti ini. Kalau tahu, aku pasti sudah mencobanya di sekte 10.000 pedang. Kakak senior berkulit putih dan berkaki jenjang. Aku pernah mengintipnya ketika dia sedang mandi. Saudara senior lainnya juga melancarkan serangan pribadi terhadap Ju Qingxiu Jingxiu. Hal ini membuat tubuh Ju Qingxiu gemetar karena marah. Kakak senior, jika kamu menyerahkan gulungan rahasia giok itu, aku akan segera pergi. Dan jika kamu masih ingin berada di sekte 10.000 pedang, aku juga bisa memberimu posisi penatua. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Saat itu, bukan hanya kalian berdua yang akan mati, tetapi aku juga akan membiarkan semua saudara senior ini merasakan kecantikanmu. Tetapi ada beberapa saudara junior yang menginginkan tubuhmu. Pikirkanlah baik-baik. Fan Xianbo mulai mengancam Ju Qingxiu dengan hal-hal seperti itu. Sungguh tidak tahu malu. Fan Xianbo, kamu bukan manusia. Ju Qingxiu tidak dapat menahan diri untuk mendengarkan kata-kata Fan Xianbo, dan pedang panjang di tangannya menunjuk langsung ke arah Fan Xianbo. Namun Fan Xianbo sama sekali tidak takut dan berkata dengan wajah meremehkan, kakak, apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Percaya atau tidak, dalam 3 gerakan, aku akan membiarkanmu melepaskan semua pakaian di tubuhmu. Kamu. Wajah Ju Qingxiu dipenuhi kemarahan, tetapi dia tahu bahwa Fan Xianbo benar. Kekuatannya jelas bukan tandingan Fan Xianbo. Kalau dia benar-benar bergerak, Fan Xianbo mungkin benar-benar akan menelanjanginya. Tetapi jika dia tidak melakukannya dan membiarkan Fan Xianbo ini menghinanya, Ju Qingxiu tetap saja marah. Pada saat ini, Ju Qingxiu merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa bertarung, tapi dia tidak bisa mengutuk. Nona Ju, kakak-kakak seniormu yang tidak tahu malu ini, serahkan saja padaku. Chen Ping menghalangi di depan Ju Qingxiu. Pedang tebasan naga di tangannya sedikit bergetar. Orang-orang ini benar-benar tak tahu malu. Chen Ping bahkan tidak bisa tenang. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya.
Melihat Chen Ping benar-benar akan bergerak, Fan Xianbo tersenyum meremehkan dan berkata, "Ye kamu, seorang kultivator kecil dari alam abstraksi transisi kelas 7, masih ingin secara heroik menyelamatkan seorang wanita cantik. Kamu tidak melihat kebajikan apa yang kamu miliki. Betapa baiknya aku, kau akan tahu jika kau mencobanya." Aura di tubuh Chen Ping mulai menyebar. Karena kalian mencari kematian, maka kalian tidak bisa menyalahkanku. Tetapi aku tidak pernah membunuh orang yang tidak dikenal. Sebutkan namamu. Fan Xianbo cukup sopan dan meminta Chen Ping untuk mengatakan siapa dirinya. Chen Ping, terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Meskipun Fan Xianbo jahat, dia tidak bodoh. Kakak senior, Chen Ping ini sangat berharga. Jika kita menangkapnya dan menyerahkannya ke aliansi penyegel iblis, kita akan menjadi kaya. Ayo kita lakukan bersama-sama. Orang ini hanya berada di level ke-7 alam abstraksi transisi. Dengan begitu banyak dari kita pasti tidak akan punya masalah. Fan Xianbo berkata kepada beberapa saudara senior di belakangnya. Kakak senior, aliansi penyegel iblis itu mengirim seseorang, dan dia juga seorang kultivator tingkat 4 alam Mahayana, dan mereka semua kalah pada akhirnya. Bisakah kita melakukannya? Salah seorang saudara senior bertanya dengan berisik. Begitu Chen Ping mendengar ini, dia tahu kalau orang-orang ini sedang membicarakan Tian Luo Tianxi dan yang lainnya. Sudah berapa lama orang-orang ini tahu tentang berita kekalahan Tian Luo Tianxi dan yang lainnya? Sepertinya mereka juga mengikuti aliansi penyegel iblis dan punya koneksi. Kali ini, bahkan lebih mungkin lagi untuk mengukuhkan nama orang-orang ini sebagai pengkhianat. Mungkin ketika aliansi penyegel iblis menyerang sekte 10.000 pedang, orang-orang inilah yang bertindak sebagai pengkhianat dan menutup susunan pelindung sekte tersebut. Orang ini pasti mendapat pertolongan. Kalau tidak, sebagai kultivator tingkat 7 alam transisi, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kultivator tingkat 4 alam Mahayana? Itu pasti mustahil. Kita manfaatkan saja saat tidak ada pembantu orang ini dan tangkap dia. Ini kesempatan bagus. Cepat lakukan, atau kita akan mendapat masalah jika pembantunya datang. Fan Xianbo mendesak. Beberapa saudara senior saling berpandangan dan merasa bahwa perkataan Fan Xianbo masuk akal. Jadi beberapa dari mereka mengambil pedang panjang mereka yang terjatuh dan langsung menuju ke arah Chen Ping. Namun, Fan Xianbo tidak bergerak sama sekali. Ia hanya minggir ke samping dan mengawasi. Ia bermaksud membiarkan beberapa saudara senior ini menguji Chen Ping. Jika benar bahwa Chen Ping berada di alam transisi tingkat ke-7, tetapi jika dia menyembunyikan kultivasinya dan sengaja berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, itu akan merepotkan. Jadi Fan Xianbo menipu beberapa saudara senior agar bergerak sementara dia menonton pertempuran dari pinggir lapangan. Beberapa saudara-saudari senior ini juga seluruh aura tubuhnya meledak, dan saat mereka bergerak, itu adalah gerakan mematikan. Bagaimanapun, Chen Ping merupakan persembahan 100 tahun dari aliansi iblis penyegel yang bernilai. Menghadapi beberapa orang, Chen Ping tersenyum tipis dan tanpa diduga menyingkirkan pedang pemotong naga. Orang-orang ini semuanya berada di alam transisi, dan yang paling kuat hanya berada di puncak peringkat ke-9 alam transisi. Terhadap orang-orang ini, akan menjadi tidak sopan terhadap pedang pemenggal naga jika mereka menggunakannya. Tubuh Chen Ping melonjak, lalu jari-jari kakinya mengetuk, dan dalam sekejap, napas spiritual keluar dari jari-jari kaki Chen Ping. Napas roh ini langsung merobek udara dan mengguncang kehampaan.
penampilan Chen Ping yang asal-asalan di mata Fan Xianbo terasa seperti ia hanya sedang berpura-pura. Tak peduli apapun, Chen Ping sedang menghadapi para kultivator tingkat 8 atau 9 alam pengangkutan. Bahkan seorang kultivator tingkat 1 alam Mahayana tidak akan bisa bertindak begitu saja saat menghadapi serangan beberapa kultivator tingkat 8 atau 9 alam pengangkutan. Sekarang dia bisa menyimpulkan bahwa Chen Ping tidak berpura-pura, maka dia punya keterampilan yang nyata, dan terserah padanya untuk melihat bagaimana hasilnya. Apa maksudnya ini? Beberapa kultivator yang bergegas datang agak bingung sejenak ketika mereka dihadapkan dengan nafas spiritual Chen Ping yang asal-asalan. Tidak apa-apa kalau Chen Ping menyimpan pedangnya, ini merendahkan mereka. Namun, dengan ketukan kaki ini dan hembusan napas spiritual, apakah dia ingin menggunakannya untuk mengalahkan mereka? Bukankah ini terlalu merendahkan mereka? Beberapa orang yang tadinya meremehkan langsung meledak menjadi aura yang lebih kuat, dan tanpa menghindar atau menghindar, mereka menyapa Chen Ping. Ledakan. Akan tetapi, saat orang-orang itu tengah memandangi napas spiritual Chen Ping yang baru saja diketuk pelan, tiba-tiba napas spiritual ini meledak di dekat mereka. Gelombang ki yang mengerikan melanda bagaikan tsunami. Seakan-akan beberapa orang ini terhempas oleh bola meriam, mereka semua berteriak penuh derita dan terpental mundur, lalu terjatuh dalam kondisi mengenaskan ratusan meter jauhnya, menghantam tanah hingga menjadi lubang yang dalam. Tanah menimbulkan asap dan debu yang tinggi di langit, dan beberapa orang ini tidak bergerak dan tidak bisa bangun. Asap dan debu perlahan menghilang dan suasana pun menjadi hening. Pupil mata Fan Xianbo menyusut tajam, dan seluruh tubuhnya agak tercengang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dia menyadari bahwa semua saudara senior itu tidak mampu lagi melawan dan tidak dapat dibedakan apakah mereka hidup atau mati. Kita harus tahu bahwa Chen Ping hanya berada di alam transisi tingkat ke-7, dan siapa di antara orang-orang ini yang tidak harus berada di alam yang lebih tinggi dari Chen Ping, tetapi sekarang mereka telah dirobohkan oleh Chen Ping dengan cara yang asal-asalan. Situasi ini terasa benar-benar tidak pada tempatnya. Kalau begitu, sepertinya Chen Ping pasti telah menyembunyikan kekuatan alam aslinya, dan sekarang kekuatan sejati Chen Ping pasti berada di alam Mahayana, dan kemungkinan besar dia telah mencapai peringkat kedua alam Mahayana. Tidakkah kau ingin mengujiku? Apakah kau sudah siap mengujiku sekarang? Chen Ping menatap Fan Xianbo itu dengan senyum dingin dan berkata, "Aku tidak menyangka kau benar-benar bisa menyembunyikan kekuatanmu, tapi kulihat kau hanya berada di tingkat kedua alam Mahayana. Kau hanya setara denganku. Kau tidak perlu bertindak gegabah." Fan Xianbo mendengus dingin dan dengan santai membalik tangannya. Sebuah pedang panjang berwarna merah tua ada di tangannya. Setelah mengeluarkan pedang panjang itu, aura Fan Xianbo berubah drastis. Seluruh aura orang itu seperti lubang hitam yang menakutkan, memancarkan perasaan yang tak terduga. Ini bukan pedang sekte 10.000 pedangku. Dari mana kau mendapatkan pedang jahat ini? Ketika Zhu Qingxiu melihat pedang panjang di tangan Fan Xianbo, dia langsung bertanya dengan keras. Pedang panjang yang dikenakan oleh sekte 10.000 pedang mereka tidak mungkin terlihat seperti ini. Pedang panjang berwarna merah tua ini memiliki aura jahat di atasnya. Chen Ping juga menyipitkan matanya dan menatap pedang panjang merah di tangan Fan Xianbo. Dia merasakan bahwa aura pedang panjang merah ini mirip dengan aura pedang panjang berwarna darah di tangan Tian Luo. Dia tahu bahwa Tian Luo adalah seorang kultivator iblis, sementara Fan Xianbo adalah saudara senior dari sekte 10.000 pedang, sebuah sekte terkenal. Bagaimana mungkin pedang panjang yang mereka gunakan memiliki kesamaan? Pedang miliknya ini,
kemungkinan besar merupakan hadiah dari aliansi penyegel iblis. Perlu kamu ketahui, di dalam aliansi penyegel iblis, ada terlalu banyak hal yang bisa dilakukan oleh para pembudidaya iblis. Sepertinya kakak senior tertuamu ini telah menjadi anjing aliansi penyegel iblis. Kalau begitu, tidak mengherankan jika sekte 10.000 pedangmu dihancurkan oleh aliansi penyegel iblis. Chen Ping berkata pada Zhu Qingxiu. Mendengar ini, Zhu Qingxiu menatap Fan Xianbo dengan wajah penuh amarah dan bertanya, "Fan Xianbo, apakah ini benar? Apakah kamu benar-benar mengkhianati klan? Apakah kamu benar-benar menjadi anjing aliansi penyegel iblis? Apakah kau menyakiti Tuan dan seluruh klan kita?" Zhu Qingxiu sangat emosional, tangannya menggenggam pedang panjangnya, matanya memancarkan kemarahan. "Kakak senior, jangan bicara omong kosong atau mendengarkan rumor orang lain. Semua yang kulakukan hanya untuk menghidupkan kembali sekte 10.000 pedang. Karena kau tidak mau menyerahkan rahasia ringkasan giok, maka aku akan..." Pedang panjang merah di tangan Fan Xianbo terayun dengan kencang. Aura darah yang bergolak langsung memenuhi lingkaran seluas ratusan meter. Hati-hati, Chen Ping menarik kembali Zhu Qingxiu sambil memegang pedang pemotong naga dengan gerakan halus. Akan tetapi, pedang Chen Ping menebas kosong, gas darah tersebar. Chen Ping secara tak terduga tidak menemukan bayangan Fan Xianbo itu. Orang ini benar-benar telah melarikan diri, dan melarikan diri dengan begitu tegas, tanpa mempedulikan saudara-saudaranya yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Sial, orang ini berbakat sekali, berhasil menipuku. Chen Ping tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Melihat penampilan Fan Xianbo itu, jelas terlihat bahwa dia ingin mengikuti Chen Ping untuk bertarung, tetapi siapa sangka bahwa orang ini ternyata sudah berencana untuk melarikan diri di dalam hatinya. Chen Ping melihat Fan Xianbo ingin bertarung dengan dirinya sendiri, jadi dia tidak mempersiapkan diri menghadapi orang ini yang akan melarikan diri. Siapa pula yang tidak menyangka, di awal Fan Xianbo yang masih penuh aura pembunuh, penuh semangat juang, ternyata malah berbalik arah dan kabur. Chen Ping bahkan tidak mampu bereaksi, kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan orang ini lolos. Sialan, dia kabur, kalau tidak aku pasti sudah membunuhnya untuk membalaskan dendam atas kematian saudara-saudari sekte 10.000 pedang. Melihat Fan Xianbo yang melarikan diri, Zhu Qingxiu menggertakkan giginya dan berkata, "Jika dia benar-benar melarikan diri, maka dia melarikan diri saja. Kurasa cepat atau lambat dia akan menemukanmu. Lagi pula, gulungan rahasia giok itu masih ada di tanganmu. Tanpa gulungan rahasia giok itu, tidak mungkin dia bisa menguasai sekte 10.000 pedang. Aku sudah menemukan rumput otot ilahi. Aku akan menghubungi Ji Yun di sini. Kita bisa kembali," Chen Ping berkata pada Zhu Qingxiu. Bersambung.